Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Saya berdoa kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan, jika hari ini kami selalu dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah mempersiapkan rumah masa depan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Demikian sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, di suatu hari Minggu, seorang pengkhotbah mengatakan kepada umatnya bahwa minggu depan ia akan berkhotbah tentang surga. Dalam minggu itu ia menerima sepucuk surat dari seorang kakek yang sedang sakit keras. Berikut ini adalah isi dari sebagian surat tersebut. Minggu ini engkau akan berkhotbah tentang surga. Aku sungguh merindukan negeri itu, karena aku sudah memiliki hak atas sebidang tanah di sana selama lebih dari 55 tahun. Aku tidak membelinya, tetapi itu diberikan kepadaku tanpa aku harus mengeluarkan uang, alias cuma-cuma. Seorang dermawan telah membelikan itu untukku melalui sebuah pengorbanan yang sangat besar. Tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga, kecuali aku. Selama lebih dari setengah abad, aku telah mengirimkan material ke sana, agar sang arsitek terhebat dapat membangun sebuah rumah untukku. Sebuah rumah yang tidak butuh perbaikan, yang gentengnya tidak akan pernah bocor, dan tidak akan menjadi tua. Rayap tidak akan merusaknya. Api tidak dapat membakarnya, dan rumah-rumah di sana pun bebas banjir. Tidak perlu pengunci pintunya, karena di sana tidak akan ada penjahat yang masuk. Sekarang rumah itu hampir selesai, dan hampir tiba waktunya aku masuk dan tinggal dengan damai selamanya di sana, tanpa ketakutan dan air mata. Ada lembah dan bayang-bayang yang tinggi antara tempat aku tinggal di sini dengan tempat di mana aku akan pergi. Aku tidak akan dapat menemukan rumahku di sana tanpa melalui lembah kelam tersebut. Tetapi aku tidak takut, karena Yesus akan berjalan bersamaku melalui lembah itu. Sejak aku mengenalnya 55 tahun yang lalu, ia selalu bersamaku. Dan aku memegang janjinya bahwa ia akan selalu bersamaku dan tidak akan pernah meninggalkanku. Sekalipun harus melalui lembah kelam, aku tidak akan kehilangan arah karena Yesus bersamaku. Aku berharap dapat mendengar khotbahmu tentang surga hari Minggu depan. Tapi aku tidak bisa menjamin ataupun berjanji bahwa aku akan bisa mendengarnya. Masalahnya, tiketku ke surga tidak menyertakan tanggal keberangkatan atau tanggal kembali.
serta tidak boleh membawa barang di bagasi. Ya, aku sudah siap untuk berangkat, dan mungkin aku tidak dapat mendengarkan khotbahmu lagi minggu depan. Tetapi percayalah bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu di sana. Saudara yang terkasih, inilah gambaran tentang surga yang menjadi pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sekalipun di dunia ini kita seringkali menderita dan berurai air mata, tinggal di rumah yang sangat sederhana atau bahkan ngontrak, tetapi di surga sana Yesus sedang mempersiapkan tempat tinggal yang indah bagi kita. Ia pasti melakukannya, karena itulah yang Ia janjikan kepada kita ketika Ia akan naik ke surga. Karena itu, tetaplah setia dan lakukanlah firman-Nya sampai Ia datang menjemput kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun rumah masa depan kita di surga dengan cara setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu, mari kita bangun karakter setia dan taat dalam mengiring Tuhan. Karena itulah cara untuk membangun rumah masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, hati kami bersuka cita dan semangat kami bangkit setiap kali kami mengingat surga-Mu. Terima kasih karena kami pun sedang menuju ke sana. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka agar mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang penuh belas kasihan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang berduka cita, sehingga mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kami di dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang boleh kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.